Hai semua, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS. Nah, kelompok kami ada 3 orang anggota, diantaranya Kak Anida, Kak Ida, dan Kak Jamsuri. Tanpa berlama-lama, yuk simak pembelajaran berikut ini. Nah, kalian tahu nggak apa itu IPS? IPS atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran dalam dunia pendidikan dasar dan menengah. Secara historis muncul bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum pada tahun 1975. Menurut Numan Somantri pada tahun 2001 halaman 101, IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan mata pelajaran lain sebagai pendidikan disiplin ilmu, yakni kajian yang bersifat terpadu atau integrate, interdiscipliner, multidimensional, bahkan cross-disciplinary. Selain itu, IPS juga merupakan studi terintegritas dari ilmu sosial untuk mengembangkan potensi kewarganegaraan yang dikoordinasikan dalam program sekolah sebagai pembahasan sistematis yang dibangun dalam beberapa disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, politik, psikologi, agama, sosiologi, humaniora, dan ilmu-ilmu alam. Nah, jadi IPS adalah suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk merealisasikan tujuan pendidikan di tingkat sekolah. Implikasinya, berbagai tradisi dalam IPS termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuwan sosial, aspek metode, maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu sosial yang dikemas secara psikologis, pedagogis, dan sosial budaya untuk kepentingan pendidikan. Selain itu, IPS juga memiliki tujuan pembelajaran, diantaranya mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kedua, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi. Dan yang ketiga, terampil dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Nah, untuk penyajian pembelajaran guru diantaranya ada 3 poin. Yang pertama, gaya mengajar. 2, ragam pesan. 3, pola interaksi. Poin pertama yaitu gaya mengajar. Guru harus menyampaikan materi pembelajaran menggunakan gaya mereka sendiri dengan cara menyampaikan menggunakan lisan, gerakan badan, dan mimik wajah. Selain itu, cara berbicara dari guru kepada siswa harus diperhatikan agar pendekatan ke peserta didik menjadi baik. Poin kedua, yaitu ragam pesan. Ragam pesan ini merupakan cara guru menguraikan suatu materi pembelajaran dengan cara yang beragam. Kreativitas yang dimiliki seorang guru akan terlihat jika guru dapat menyampaikan pembelajaran secara dedukatif dan indukatif. Contohnya, guru dapat memberikan gambar-gambar negara kepada siswa, kemudian ia akan menjelaskan setiap gambar yang diberikannya. Yang ketiga, pola interaksi. Komunikasi antara guru dan siswa dengan hal-hal yang positif dapat terwujud jika sikap guru yang mampu menjadikan lingkungan sekolah yang biasanya kaku dan membosankan beralih ke aktif dan menyenangkan. Misalnya, siswa membuat berbagai karya seni yang bisa mereka buat, kemudian menampilkannya, melakukan tanya jawab antara guru dan siswa, dan juga membuat kelompok diskusi. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan IPS. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Menurut Lily M. Sadley pada tahun 1986, halaman 21.
Nah, di dalam karakteristik pendidikan IPS juga memiliki 3 poin yang paling penting untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu mensistematisasikan bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah memiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Yang kedua, lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Nah, selanjutnya yaitu urgensi pengembangan IPS. Pengembangan IPS atau ilmu pengetahuan sosial penting karena dapat membantu peserta didik memahami kehidupan bermasyarakat, berbahasa, dan bernegara. IPS juga dapat membantu peserta didik membentuk identitasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi pengembangan IPS juga memiliki beberapa poin penting yang dapat kita ketahui. Di antaranya adalah membantu peserta didik memahami konsep-konsep kehidupan sosial, menanamkan keterampilan sosial kemanusiaan, mengembangkan sikap belajar yang baik, membentuk pribadi yang konsisten, meningkatkan kecintaan terhadap kebudayaan lokal, memahami kewajiban terhadap masyarakat, memahami hak-hak dasar dalam konstitusi, dan mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan materi kali ini adalah IPS dirancang untuk mendidik peserta didik mengenal konsep-konsep kehidupan sosial yang nantinya akan bermanfaat di kehidupan mereka di lingkungan bermasyarakat. Selain itu, pembelajaran IPS berfokus pada nilai-nilai keterampilan sosial kemanusiaan dalam institusi dan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran IPS, bisa memerlukan model pembelajaran yang efektif agar peserta didik mudah memahami materi yang diberikan dan dapat menerapkannya di kehidupan nyata. Harapan kami untuk semuanya adalah strategi untuk meningkatkan minat belajar IPS ini dengan cara meliputi penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan relevan, serta kata-kata motivasi yang menginspirasi bagi semuanya adalah setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah fondasi untuk kesuksesan di masa depan.